Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh dan solehah? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Maka dari itu kita harus selalu semangat walaupun masih dalam PJJ. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca bismillah. Baca bismillah dulu, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah dulu. Pada bab 2 ini kita akan belajar tentang surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah adalah surat yang ke-104 dari 114 surat di dalam Al-Quran. Surat Al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat. Surat ini tergolong surat Madaniyah. Surat ini diturunkan setelah surat At-Talaq. Kata Al-Bayyinah diambilkan dari ayat pertama yang artinya pembuktian. Tahukah kalian apa itu surat Madaniyah? Surat Madaniyah adalah surat yang turun ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Soleh dan solehah, mari kita sama-sama mendengarkan dan mengikuti pembacaan surat Al-Bayyinah berikut ini dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Setelah kita sama-sama mendengarkan penjelasan tentang surat Al-Bayyinah dan juga sudah sama-sama membaca surat Al-Bayyinah, kita tidak hanya diwajibkan untuk bisa hafal surat Al-Bayyinah,
melainkan juga harus mengetahui isi kandungan Quran surat Al-Bayyinah. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Tidaklah orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrik akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Yang dimaksud ahli kitab di sini adalah orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan orang musyrik di sini adalah orang yang menyembah berhala, patung, api, dan sebagainya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang Rasulullah atau Muhammad dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci atau Al-Quran. Maksudnya di sini adalah dengan bukti yang nyata itu adalah Rasulullah SAW yang membawa wahyu dari Allah berupa suhuf atau lembaran-lembaran yang disucikan. Apa itu? Lembaran-lembaran disucikan adalah Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah, Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan benar. Maksudnya di sini adalah bahwa di dalam lembaran yang disucikan itu ialah Al-Quran. wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat ini menceritakan tentang keadaan ahli kitab umat terdahulu sesudah Allah memberikan bukti yang nyata. Mereka malah bercerai-berai dan terpecah. Mereka berselisih mengenai apa yang dimaksud oleh Allah dalam kitab mereka. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya demi agama dengan ikhlas, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus dan benar. Yang dimaksud dari ayat ini adalah bahwa Rasulullah SAW datang membawa agama yang lurus dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hanya menyembah padanya. Namun pada kenyataannya mereka malah berselisih dan berpecah belah. Mereka yang dimaksud ini siapa? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, mereka adalah para ahli kitab dan orang-orang musyrik, yaitu Yahudi, Nasrani, dan orang musyrik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik yang akan masuk neraka jahanam, mereka akan kekal di dalamnya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Maksudnya adalah Allah menceritakan akibat yang akan mereka alami oleh orang-orang durhaka dari kalangan ahli kitab dan musyrik yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Kelak nanti akan mereka masukkan ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Di sini ada disebutkan
sejahat-jahatnya makhluk, yaitu adalah orang kafir dan orang-orang musyrik. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Ayat ini menceritakan bahwa di dalam lembaran-lembaran itu terdapat yang disucikan, terdapat kitab suci Allah yang berharga, yaitu Al-Quran. Dalam ayat ini Allah berkata, apabila kita beramal soleh dan beriman, maka ia akan menjadi golongan makhluk yang sebaik-baiknya. Dan apabila kita beriman dan beramal soleh, supaya mendapat ridho Allah, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Dan demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut terhadap Tuhannya. Maksudnya di sini adalah Allah akan memberikan imbalan surga Aden teruntuk orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, soleh dan solehah, itu tadi pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya nak. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.